Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Anugrah, NIM 0523467555 dari UPBJJ Gorontalo, jurusan Sistem Informasi. Video kali ini dibuat untuk pemenuhan tugas 2, yaitu untuk mata kuliah jaringan komputer. Jadi tugasnya di sini adalah silahkan pelajari panduan praktik tugas 2, kemudian praktikan setiap materi yang dijelaskan. Laporan kegiatan praktik yang telah dilakukan dengan mengupload link video rekaman. Video rekaman tersebut memuat perkenalan identitas mahasiswa, penjelasan praktik yang telah dilakukan. Kita lihat dulu panduan praktiknya. Panduan praktik di sini. Panduan praktikum ini memiliki ruang lingkup yang luas dan komprehensif untuk membantu mahasiswa dalam memahami dan menguasai konsep-konsep jaringan komputer. Berikut ada beberapa ruang lingkup yang mencakup dalam panduan ini, yaitu alat jaringan, implementasi TCP/IP, yang ketiga simulasi jaringan menggunakan Cisco. Masuk ke tahapan pelaksanaan. Di sini berikut merupakan contoh dan jenis-jenis penggunaan metode yang pertama, yaitu penggunaan IP config. IP config bisa digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adapter yang terpasang pada komputer. Jadi di sini praktiknya adalah memasukkan perintah pada CMD. Untuk membuka CMD, kita bisa buka lewat search di Windows, lalu ketikkan saja CMD, atau bisa juga dengan shortcut keyboard, yaitu Windows R, lalu ketikkan saja CMD, enter. Kita masuk ke perintah yang pertama, yaitu IP config. Lalu IP config all. IP config perintah ini memberikan informasi hampir sama dengan IP config default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS dan WINS maupun MAC address yang digunakan. Kita coba masukkan perintahnya IP config all. Harusnya ada spasi IP config /all. Lalu perintah berikutnya yaitu IP config /tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan yang terkait dengan perintah IP config. Perintah ini semacam kamus untuk memberikan panduan penggunaan jenis dari IP config. Selain itu, kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. IP config /tanda tanya. Perintah berikutnya adalah IP config release. Perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah ini dijalankan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ketika dijalankan, koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali, tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. IP config /release. Perintah berikutnya yaitu IP config renew. Perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik, hanya berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. IP config /renew. Berikutnya adalah IP config display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS termasuk localhost koneksi. IP config /display DNS. Lalu yang ketujuh adalah IP config /flash DNS. Selanjutnya adalah IP config register DNS /register DNS. Lalu masuk ke perintah berikutnya, kita clear dulu CMD-nya dan menghentikan CLS. Yang pertama ping tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk memberikan berkas bantuan untuk perintah ping.
Kita coba dengan ping terus-menerus. Dalam proses ping, agar kita dapat memantau terus konektivitas yang kita lakukan, dapat menggunakan kode perintah /t. Untuk membuat ping tidak terbatas oleh waktu dan akan berulang melakukan proses terus-menerus tanpa henti. Contohnya kita melakukan, kita ingin ping 192.168.1.1 dengan format /t, maka perintahnya menjadi ping 192.168.1.1/t. Contoh kita ping google.com. Untuk ping jika dia tidak memakai /t, maka perintahnya akan berhenti sendiri. Coba kita menggunakan /t agar pingnya secara terus-menerus. Ya, jadi seperti itu. Baik, kita lanjut ke perintah netStat. Jadi perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dan dari komputer dan ke komputer yang sedang dipakai. Pada prinsipnya, netStat sama dengan task manager. Jika task manager menampilkan proses dan aplikasi yang sedang berjalan, sedangkan netStat menampilkan layanan informasi jaringan yang sedang dipakai beserta dengan informasi lainnya. Ada beberapa perintah netStat, contohnya sini netStat/a menampilkan semua koneksi balik yang listening maupun yang tidak. netStat/e menampilkan statistik paket yang dikirim dan diterima. netStat _n menampilkan alamat dan port dalam bentuk numerik dan seterusnya. Coba kita tulis netStat. Baik, kita lanjut ke perintah berikutnya. Perintah berikutnya adalah NBTSTA. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi NetBoys melalui TCP IP. Biasanya perintah ini digunakan untuk mengidentifikasi jaringan remote atau komputer file sharing yang diaktifkan. NetBIOS telah dikembangkan pada tahun 1980 untuk mengizinkan aplikasi berkomunikasi lewat layar OSI model. Contoh, kita masukkan NBTSAT/A. NBTSAT. Lalu perintah berikutnya tadi kita sudah masukkan netStat. Berikutnya adalah transert, petping, nslookup, netsh, route, dan net. Yang ke-8 adalah menggunakan transert dan petping. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari route yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol ECMP echo request ke tujuan dengan nilai time to live yang semakin meningkat. Sebagai contoh, kita akan melakukan tracer pada halaman microsoft.com. Ketik tracer lalu www.microsoft.com. Kita hapus dulu. Kita ketikkan tracer www.microsoft.com. Selanjutnya adalah petping. Perintah ini digunakan untuk mengukur network latency atau network loss
Petping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Berikut ini adalah parameter yang dapat Anda gunakan pada komen petping, yaitu petping/en dan seterusnya. Petping yang berikutnya adalah analisa nama domain dengan NSLookup. NSLookup adalah tool yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server. Di soalnya terdapat NSLookup. Yang berikutnya perintah nets. Perintah ini digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Ada beberapa yang bisa dilakukan oleh net seperti mengkonfigurasi pengaturan jaringan seperti IP address, subnet mask, default gateway, DNS, WINS, firewall, dan banyak lainnya. Untuk mengubah IP address, Anda saat ini ketikkan net interface IP address, name, nama connection static IP address, subnet mask, gateway sebagai contoh. Lalu untuk menambah IP address, net interface IP address, name, local area connection. Setelah itu selanjutnya adalah perintah route. Perintah route digunakan untuk menambah dan membuang atau menukar perintah routing table ke dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Route digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dan subnet sesuai router atau gateway. Berikut contoh penggunaan route. Route print untuk mendapatkan perintah sewaktu route table. Ketika route print di CMD, maka akan keluar informasi seperti pada gambar. Route add untuk menambahkan perintah routing. Ketikkan perintah route. Coba kita ketikkan perintah route. Perintah route sudah, lanjut ke perintah yang terakhir. Dalam sini perintah ke-20 yaitu perintah net. Ketika mengetikkan perintah net, Anda akan melihat opsi seperti tampilan penggunaan, sesi, mulai, dan berhenti. Masing-masing opsi dapat membantu Anda menganalisis konfigurasi jaringan dan membuat modifikasi. Perintah net view digunakan untuk melihat komputer yang sedang aktif dan terhubung dengan LAN. Apakah mereka beroperasi sebagai grup kerja atau domain. Setiap komputer yang terdaftar diawali dengan garis miring terbalik ganda. Ini menunjukkan UNC atau konversi penamaan universal. UNC dapat digunakan saat memetakan drive dan menghubungkan ke komputer karena alasan lain. Perintah net time, perintah ini digunakan untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Ketika perintah net user untuk menampilkan akun pengguna di komputer. Coba kita ketikkan perintah net. Lalu net user. Tahap pelaporan, jadi di sini ada 20 perintah sudah semuanya. Jadi itu proses pengerjaan tugas untuk tugas 2 mata kuliah jaringan komputer. Jika ada salah salah pengerjaan, tolong dikoreksi, tulis di kolom komentar.